Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali anak-anak SD Negeri 1 Pemala, khususnya kelas 2 yang beragama Kristen. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen secara daring atau online. Nah, anak-anak yang ibu guru kasihi, anak-anak yang ibu guru cintai, anak-anak yang manis yang ada di rumah masing-masing, semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan baik, tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran secara daring di rumah masing-masing. Karena berhubung pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga proses belajar mengajar masih tetap kita laksanakan atau lanjutkan melalui WA atau secara daring ya. Anak-anak menerima pelajaran di rumah masing-masing dan ibu guru pun mengajar dari rumah. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita. Pertemuan kita hari ini Senin tanggal 26 Juli tahun 2021, pertemuan kita yang kedua ya. Minggu lalu kita sudah bertemu. Kita sudah mengadakan perkenalan, ibu guru sudah memperkenalkan diri, dan anak-anak pun sudah memperkenalkan diri masing-masing kepada ibu guru. Dan ibu guru sudah melihat semua video-video yang anak-anak sudah kirimkan ke ibu guru. Nah, hari ini ibu guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah absen sebelumnya ya. Tadi pagi Bu Guru sudah membuka absen terlebih dahulu, dan Bu Guru ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir, sudah absen, dan yang belum absen Bu Guru harap supaya tetap absennya. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 2 bab 1. Nah, karena minggu lalu belum ada pelajaran yang Bu Guru kirimkan, hari ini Bu Guru akan memberikan pelajaran kepada anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua senang belajar dengan ibu guru ya. Itu harapan ibu guru. Iya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangan dan kita berdoa. Seperti biasa, ikuti apa yang ibu guru ucapkan. Ayo, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, sudah menyertai kami, dan sudah memberkati kami semalam berlalu dalam istirahat kami masing-masing. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan baik. Kami siap untuk menerima pelajaran pagi ini. Berkati kami agar bisa belajar dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu bab 1 tentang keluargaku. Nah, minggu lalu kalian sudah menceritakan atau memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama ayah dan ibu. Ya, itu berarti sudah memperkenalkan keluarganya ya. Nah, hari ini kita akan belajar, dan dasar pelajaran kita terambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 30, dan juga dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Anak-anak bisa baca Alkitabnya ya sebentar. Dan juga ada di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 14. Dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Nah, bab 1 tentang keluargaku. Iya, nah dengarkan penjelasan ibu guru ya. Iya.
Kita sudah berdoa, jadi semua siap untuk menerima pelajaran. Nah, hari ini bagian A pelajaran kita tentang mengenal keluargaku. Ya, dengarkan Bu Guru akan bercerita, akan membacakan pelajarannya dalam bentuk cerita ya. Dengarkan baik-baik. Nah, di desa Bethlehem di daerah Efrata tinggallah seorang anak laki-laki yang bernama Daud. Ayahnya bernama Isai. Ibunya bernama Nitsefet. Daud mempunyai 7 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan. Daud adalah anak bungsu. Ya, paling bontot ya. Dia paling bungsu. Wajahnya sangat tampan atau ganteng, gagah ya. Seperti siapa yang ganteng? Iya, semua anak kelas 2 ganteng yang laki-lakinya dan cantik yang perempuannya ya. Nah, keluarga Isai memelihara domba. Isai itu ayahnya Daud ya. Jadi Isai adalah nama dari ayah Daud. Bapak Isai mempunyai banyak domba. Mereka memelihara domba. Nah, Daud rajin menggembalakan domba bersama dengan kakak-kakaknya yang laki-laki setiap hari. Ketika menghadapi binatang buas, tahu binatang buas? Binatang yang sangat yang bisa memangsa binatang yang lain ya, yang ada dalam hutan, yang kejam ya, serem ya. Ketika menghadapi binatang buas, mereka akan menghalaunya dengan tongkat. Jadi Daud bersama dengan saudaranya itu ketika menggembalakan domba ayahnya, mereka selalu membawa tongkat atau kayu ya, tongkat. Itu gunanya untuk bisa menghalau atau memukul binatang buas apabila ada yang mengganggu domba mereka. Nah, pada siang hari Daud suka bermain kecapi. Tahu kecapi? Ya, yang kayak gitar yang kecil-kecil ya, dipakai orang biasa menyanyi. Ya, Daud sering atau suka sekali main kecapi sambil menjaga domba. Ya. Nah, Daud dan keluarganya adalah orang Yahudi. Setiap hari mereka membaca firman Tuhan yang disebut Taurat. Ya. Setiap anak laki-laki orang Yahudi harus belajar hukum Taurat. Nah, setiap anak laki-laki orang Yahudi harus belajar hukum Taurat supaya bisa mengerti apa yang ada di dalam hukum Taurat atau firman Tuhan yang dikenal dengan Taurat ya waktu itu. Nah, ayah mereka yaitu Bapak Isai mengajar mereka sejak kecil. Demikianlah tugas seorang ayah ya. Tugas ayah memang harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Isai kepada anak-anaknya, pada Daud dan saudara-saudaranya. Ya, Bapak Isai sering mengajarkan hukum Taurat atau firman Tuhan yang dikenal dengan Taurat kepada anak-anaknya. Nah, sedangkan Nitsefet itu ibunya Daud ya. Merawat ya. Nitsefet itu merawat anak-anaknya dengan baik, membuatkan makanan, mencucikan pakaiannya ya, menyiapkan makanan dan lain-lain sebagainya, mengurus rumah ya. Itu tugas seorang ibu ya. Itu yang dilakukan juga oleh ibunya Daud, yaitu ibu Nitsefet ya. Ya, ibu Nitsefet merawat anak-anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Nah, ia menyediakan pakaian serta makanan setiap hari
Terlebih saat mereka mau ke padang untuk menggembalakan domba mereka. Ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak semua yang ada di rumah? Siapakah keluarga kalian? Siapa keluarganya? Iya, Bu Guru sudah tahu semua keluarganya minggu lalu karena sudah diperkenalkan kepada Ibu Guru ya. Iya. Dengan siapa tinggal di rumah? Ya, anak-anak dengan siapa tinggal di rumah? Pasti sama ayah, ibu, kakak atau adik ya. Dan juga pasti ada om, tante. Iya, itu namanya keluarga. Nah, sudah diperkenalkan minggu lalu keluarganya, ayah dan ibunya. Mereka adalah pemberian Allah atau pemberian Tuhan kepada kita semua. Ayah, ibu, kakak, dan adik adalah merupakan pemberian Tuhan kepada kita semua. Ya, iya. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau sampaikan bahwa sebentar anak-anak atau orang tua sudah bisa mengambil buku cetak agama Kristen di rumah Ibu Guru ya. Di rumah Ibu Guru itu di Kompleks Antam, Jalan Jenderal Sudirman nomor 44, Jalan Poros ya. Ya, jadi Ibu Guru ulangi, anak-anak sudah boleh ambil buku cetak ya. Karena masih ada yang kakak kelas 3 yang sudah naik itu belum kembalikan, makanya Ibu Guru terlambat informasikan untuk mengambil buku. Jadi sekarang sudah ada yang kembalikan, sudah banyak kembalikan, jadi sudah boleh ambil bukunya, buku cetak agamanya di rumah Ibu Guru di Kompleks Antam. Nah, kita lanjut ya. Di sini Bu Guru akan membacakan cerita lagi tentang Dudung ya, tentang Dudung. Dudung tinggal di desa Mori. Ayahnya seorang pemahat kayu atau tukang kayu ya. Setiap hari ayahnya mengukir kayu. Dudung melihat keahlian ayahnya atau kepintaran ayahnya memahat kayu. Pintu, lemari, jendela, tiang rumah ya, semua terlihat diukir indah. Itu karena karya dari ayah Dudung ya. Ibunya Dudung senang bercocok tanam ya, suka tanam-tanam sayur, bunga, tanaman obat dan lain-lain sebagainya. Banyak sayur tumbuh subur di halaman rumah Dudung. Adik Dudung bernama Emma. Ia berumur 3 tahun. Dudung menyayangi adiknya. Setiap hari mereka bermain bersama. Mereka hidup rukun ya. Setiap orang lahir dari keluarga. Keluarga terdiri dari siapa tadi? Ya, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Allah memberikan keluarga. Ayah dan ibu berasal dari Allah. Jadi semua berasal dari Allah ya. Nah, seperti ini gambarnya, ada di dalam gambar. Ya, ini satu keluarga ya. Satu keluarga. Ini satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak. Anaknya ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang besar itu pasti kakak dan yang kecil itu adik. Iya. Nah, anak-anak di sini ada tugas ya di halaman 4, kegiatan pembelajaran. Nanti anak-anak lihat di buku cetak ya kalau sudah ambil buku cetak. Di sini di halaman 4 ya. Ini buku perlihatkan ya. Ini halaman 4. Di situ ada kegiatan ya. Di situ ada kegiatan pembelajaran ya, perhatikan gambar. Nah, anak-anak disuruh memperhatikan gambar ya. Nomor 1, perhatikan gambarnya dulu ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Terus nomor 2,
siapakah mereka? Setelah anak-anak memperhatikan gambar, baru anak-anak mengisi di nomor 2, siapa mereka? Ya, siapa-siapa yang ada di dalam gambar itu ya. Siapa-siapa yang ada di dalam gambar. Iya. Nah, setelah itu ada nomor 3, pertanyaan nomor 3, apa yang mereka lakukan? Di dalam gambar itu apa yang mereka lakukan? Setelah kalian mengamati gambar, kalian bisa menyebutkan siapa-siapa yang ada dalam gambar dan apa yang mereka lakukan. Dan yang keempat, pertanyaan keempat, ceritakan apa yang ada dalam gambar. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam gambar itu? Iya, diceritakan ya di nomor 4. Iya. Terus nomor 5, warnai gambarnya agar tampak lebih menarik. Nah, gambar yang ini kalian warnai, tapi tidak boleh diwarnai di dalam buku cetak ya. Bu Guru ulangi, jangan diwarnai di dalam buku cetak. Caranya bagaimana? Minta tolong mama atau papa atau kakak fotokopi gambar ini lalu diwarnai. Nah, setelah difotokopi, jawaban pertanyaan nomor 2 sampai nomor 6 itu ditulis di belakang kertas fotokopi yang sudah diwarnai ya. Jadi nanti di fotokopi satu lembarnya ini baru diwarnai gambarnya dan dijawab di belakangnya itu pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu pertanyaan nomor 2, 3, 4 ya, dan nomor 6. Iya, itu ya. Nah, anak-anak, bagian B pelajaran kita bercerita tentang ayahku pahlawanku. Ya, nah, dalam cerita tentang ayahku pahlawanku diceritakan tentang keluarga Ishak. Nah, anak-anak pernah dengar nama Ishak? Pernah? Di sekolah minggu barangkali pernah dengar nama Ishak? Iya. Nah, Ishak adalah anak dari Abram atau Abraham. Ya. Ishak anak yang lahir ketika Abram, ayahnya dan ibunya bernama Sarah itu tua. Setelah ayahnya dan ibunya tua baru lahir Ishak. Jadi, Bu Guru ulangi. Ishak anak yang lahir ketika ayah dan ibunya sudah tua. Ya, Abram dan Sarah sudah berumur 100 tahun baru lahir Ishak. Abram orang yang taat pada perintah Tuhan. Nah, kenapa Abram tua baru dapat anak? Nah, kalau sekarang kalau umur 100 tahun itu nenek-nenek ya, pasti anak-anak bilang, masa nenek-nenek bisa melahirkan? Iya kan? Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa Abram masih melahirkan, masih punya anak ya di usia yang tua dengan Sarah istrinya? Kenapa? Karena Ishak itu anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Lama sekali Abram dan Ishak menantikan kelahiran anak. Tidak dapat. Tapi Tuhan menjanjikan ya bahwa kau akan punya keturunan. Nah, Abraham pegang janji Tuhan dan percaya akan janji Tuhan sehingga Abraham ya mendapatkan anak ya di masa tuanya karena dia dengan sabar ya, tekun berdoa, sabar menanti janji Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berjanji pasti ditepati ya. Tidak pernah Tuhan tidak menepati janjinya. Pasti Tuhan menepati janjinya. Buktinya Abraham dijanjikan, sudah lama sekali Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham. Tapi usia tua baru dapat. Karena imannya Abraham ya kuat, memegang janji Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Dia juga tidak ragu-ragu ya.
sehingga Abraham tetap tekun ya, tetap melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan saatnya Tuhan memberikan anak kepada Abraham di usia yang tua ya, bersama Sarai istrinya. Ya, janji Tuhan digenapi, lalu lahirlah anaknya laki-laki dan diberi nama Ishak. Nah, kenapa dikasih nama Ishak? Ishak artinya apa? Pernah dengar ceritanya di sekolah minggu? Ishak artinya tertawa. Kenapa Ishak artinya tertawa? Karena waktu Tuhan menyampaikan janjinya kepada Abraham, Sarah mendengarkan, dia tertawa. Dia mengatakan, saya sudah tua mau dikasih anak, baru mau dikasih anak. Iya, dia tertawa. Itulah sebabnya Ishak dikasih nama, diberi arti tertawa. Iya, jadi itu sejarah tentang lahirnya Ishak. Nah, sejak kelahiran Ishak, wajah Abraham selalu berseri. Kini ia mempunyai anak laki-laki, pewaris kekayaannya, anak kebanggaan di masa tuanya. Ishak selalu mengikuti ayahnya. Bagi Ishak, ayahnya sangat hebat seperti seorang pahlawan. Nah, anak-anak, kita harus mengakui ayah kita hebat ya, seperti seorang pahlawan, mencarikan kita makanan. Ayah bekerja mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan hidup. Itu adalah pahlawan rumah tangga kita, pahlawan keluarga ayah kita ya. Ya, kita harus hormati, kita harus sayang, dihargai ayah kita dan ibu kita, karena mereka adalah pahlawan keluarga buat kita semua. Seperti Ishak membanggakan ayahnya dan mengatakan ayahnya sebagai pahlawan keluarga. Semua orang tua, utamanya ayah, adalah merupakan pahlawan bagi keluarga kita. Pahlawan yang berjuang untuk keselamatan keluarganya ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Ingat tugasnya anak-anak semuanya. Nah, minggu depan kita akan bertemu kembali pada pelajaran yang berikutnya, yaitu masih tetap bab 1 ya, karena belum habis bab 1 hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Ingat tugasnya ya, mengerti tugasnya. Bu Guru sudah jelaskan tadi caranya. Nah, jangan lupa ya anak-anak datang ambil buku cetak di rumah ya, supaya bisa mengerjakan tugas. Oke? Iya, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa kembali. Lipat tangan, semua kita berdoa, ikuti kembali ucapan Ibu Guru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menolong kami dalam proses belajar mengajar, walaupun secara daring. Kami boleh belajar dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, demikian pelajaran kita. Anak-anak tetap menjaga kesehatannya. Di rumah harus rajin mencuci tangan ya. Sering memakai masker apabila keluar rumah, dan selalu menjaga jarak. Jangan suka berkerumun-kerumun ya. Jangan sering-sering keluar ikut-ikutan mama kemana ikut-ikutan. Kalau boleh jangan ikut-ikutan mama keluar-keluar ya. Di rumah saja supaya tetap sehat. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Shalom.